Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang populasi dan sampel pada skripsi. Tentunya ketika kita mengerjakan skripsi, kita pasti ketemu antara populasi dan sampel. Jadi buat teman-teman yang belum paham, silahkan simak videonya. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, saya akan coba membahas sedikit tentang populasi dan juga sampel penelitian. Nah, buat teman-teman yang sedang skripsi, masih bingung dengan populasi dan sampel, silahkan ditonton videonya sampai habis. Tapi sebelum masuk ke pembahasan saya, jangan lupa untuk bantu subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robiuliendra dan juga @skripsi_mahasiswa. Oke, teman-teman, kalau misalnya kita mengerjakan skripsi, biasanya kita tidak akan terhindari dengan kata-kata populasi dan juga sampel. Karena kedua hal itu merupakan bagian penting dari sebuah penelitian yang teman-teman harus tentukan dari awal. Dengan penentuan jenis objek penelitian ini, peneliti bisa menentukan metode penelitiannya. Jadi kalau kalian sudah bisa menentukan populasinya berapa banyak dan sampelnya berapa banyak, maka teman-teman dapat mudah memilih metode penelitian yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan teman-teman, gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang populasi, secara definisi bahwa populasi itu adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Sedangkan sampel itu adalah sebagian dari populasi tersebut. Jadi, populasi itu merupakan keseluruhan dari subjek penelitian dan sampel itu adalah bagian dari populasi tersebut. Nah, nilai yang dihitung dan diperoleh dari populasi itu disebut dengan parameter, gitu ya. Populasi yaitu merupakan jumlah seluruh, sekali lagi jumlah seluruh yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Nah, misalnya contoh, ada 1.000 orang dikatakan sebagai populasi karena terkait dengan suatu penelitian. Kemudian pada pendapat lain bahwa secara harfiah pengertian populasi adalah seluruh variabel yang terkait dengan topik pada penelitian. Jadi sekali lagi, kalau misalnya teman-teman mau menentukan populasi, populasinya jumlah penduduknya ada sekitar 1.000. Nah, sebenarnya untuk penelitian kita ada kriteria-kriteria khusus yang misalnya usianya harus di atas usia 30 tahun. Berarti kan yang di bawah 30 tahun itu bukan termasuk dari variabel yang terkait dengan penelitian. Nah, teman-teman itu. Kemudian, apa itu sampel? Nah, sampel itu bagian dari populasi, saya udah jelaskan di awal, yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Jadi, misalnya contohnya nilai hitungan yang diperoleh dari sampel itu disebut dengan statistik. Nah, contohnya gini teman-teman, kalau teman-teman memiliki 1.000 dalam populasi, kalian mau ambil bagian dari populasi itu, atau kalian mau ambil 700 atau mengambil 500 dengan teknik sampling ya, tentunya itu merupakan sampel, gitu ya. Nah, sampel ini tidak sembarangan teman-teman bisa tentukan. Kalau misalnya ada 1.000 orang populasi, di populasinya kalian ambil 100 tanpa menggunakan teknik sampling, itu tidak dibenarkan dalam menentukan sebuah sampling. Jadi teman-teman harus menggunakan teknik sampling ataupun teori-teori yang memang sudah dilakukan oleh para ahli dan peneliti. Nah, sampel itu memiliki dua kriteria, teman-teman. Jadi sampel itu memiliki dua kriteria. Yang pertama, kalau pernah dengar kriteria inklusi, itu adalah salah satu kriteria sampel. Yang kedua adalah kriteria eksklusi, gitu ya. Inklusi itu apa? Karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau yang akan diteliti, gitu ya. Kira-kira kriteria inklusi ini apa sih yang mau digunakan, atau syarat-syarat apa saja sih yang mau digunakan untuk target si sampel kita di populasi tertentu. Nah, kalau misalnya kriteria eksklusi itu adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari penelitian karena sebab-sebab tertentu. Misalnya contoh, kalau kriteria inklusi itu misalnya jenis kelaminnya laki-laki. Nah, ada seorang laki-laki
sebagai responden kita, nah tiba-tiba membatalkan untuk jadi responden penelitian. Dia termasuk inklusi, tetapi sengaja dikeluarkan atau kita mengeluarkan subjek tersebut dengan alasan tertentu. Misalnya dia tidak hadir saat menentukan atau saat pengisian respondensi. Walaupun dia masuk ke dalam kriteria inklusi, kita keluarkan, itu dia menjadi kriteria eksklusi. Gitu ya. Jadi itu terkait dengan dua kriteria sampel. Itu ada inklusi dan juga ada inklusi. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana sih kita melakukan teknik pengambilan sampel ini? Nah, teknik pengambilan sampel itu merupakan pengambilan dari populasi. Biasanya ada sesuatu yang harus kita lakukan. Kenapa kita tidak bisa menggunakan populasi secara umum? Yaitu yang pertama, kalau kita menggunakan populasi itu tentunya membutuhkan jumlah yang banyak. Nah, kalau kita menggunakan sampling, tentunya ketika jumlah populasi kita itu banyak dan berkurang, nah manfaatnya adalah menghemat biaya penelitian. Yang harusnya gambarannya seperti ini. Populasinya ada 1000, kita ambil samplingnya 200. Kertas fotokopiannya itu harusnya 1000 jadi 200. Nah, itu analogi sederhananya. Yang kedua adalah menghemat untuk waktu penelitian. Kalau 100 orang atau 200 orang bisa diselesaikan untuk mengisi respon kuesioner kita atau yang lainnya itu dalam waktu 1 minggu, bayangkan kalau misalnya 1000 orang bisa sampai 10 minggu, bisa 2 bulan lebih. Kemudian dapat menghasilkan data yang akurat, kemudian memperluas ruang lingkup penelitian. Nah, gitu ya. Jadi itu beberapa gambaran umum teman-teman tentang populasi dan sampel. Jadi sekali lagi saya resum bahwa populasi itu merupakan suatu subjek penelitian atau keseluruhan data dari subjek penelitian, dan sampel itu merupakan bagian dari populasi tersebut. Nah, tentunya sekali lagi saya ingatkan ke teman-teman, ketika kita mengawali penelitian, kita harus sudah bisa menentukan subjek penelitian kita, populasinya di mana, kemudian teknik sampling apa yang kita gunakan, agar teman-teman bisa memudahkan atau bisa memudahkan nanti ke depannya ketika mengerjakan skripsi. Nah, mungkin itu aja teman-teman pembahasan tentang populasi dan sampel. Nanti di video yang lain saya akan coba menjelaskan detail tentang teknik-teknik sampling. Silahkan saya share bakalan linknya. Dan teman-teman, mungkin itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton YouTube channel saya yang membahas tentang skripsi. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Bantu subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robiuliendra dan @skripsimahasiswa. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.